Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya pemirsa ya. Senang sekali saya Kori dapat kembali menyapa hari-hari Anda tentunya dalam acara Syiar Muhammadiyah Majelis Pelayanan Sosial Medan. Hari ini kita akan membahas tema yang luar biasa sekali, mengingat beberapa hari lagi, beberapa minggu lagi ya pemirsa, kita akan menyambut datangnya hari kemenangan, yaitu hari Idul Fitri, seperti itu pemirsa. Dan kali ini kita mengangkat tema yaitu Idul Fitri, bulan kemenangan umat Islam. Dan akan kita bahas dengan narasumber yang sudah tidak asing lagi ya, ada Ustadz Dr. Andes Haji Burhanuddin MAG. Beliau adalah Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Sehat Ustadz? Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir Ustadz Burhanuddin, dan hari ini luar biasa sekali tema kita ini. Kita mengingat sebentar lagi kita akan merayakan hari kemenangan ya Ustadz ya. Kalau kita berbicara tentang Idul Fitri ini katanya adalah bulan kemenangan umat Islam. Sebenarnya makna yang mendalam tentang Idul Fitri ini seperti apa sih Ustadz, boleh jelaskan kepada pemirsa di rumah? Terima kasih para pemirsa sekalian. Idul Fitri itu kan terdiri dari dua kata, Idul, Id dan Fitri. Id itu artinya kembali. Kembali. Fitri itu artinya suci. Oke, jadi Idul Fitri artinya kembali kepada kesucian. Kenapa kembali kepada kesucian? Kenapa dia bisa menjadi bulan kemenangan? Iya. Karena kita selama 1 bulan telah berjuang melawan musuh. Hidup kita ini kan ada musuh. Ada musuh dari luar, ada musuh dari dalam. Ya. Musuh dari luar itu setan. Setan itu ada dalam bentuk makhluk gaib. Itu iblis, nggak nampak kita. Ya. Ini sekeliling kita ini ada musuh ini. Kadang dengar-dengar ngaji ini ngantuk bapaknya. Itu kan. Itu gangguan. Ada gangguan. Setan juga ya Ustaz. Ada musuh dalam bentuk makhluk sahadah. Bisa saja manusia, apalagi menyambut Idul Fitri. Ada nanti setan-setan yang mengajak kita, bentuknya manusia. Ini ada proyek nih, rupanya bukan proyek Nabi Muhammad, tapi proyek Abu Lahab. Jadi kan tantangan cukup berat. Itu musuh yang harus kita lawan. Musuh dari dalam itu adalah hawa nafsu. Hawa nafsu. Jadi puasa ini sebetulnya pada hakikatnya melawan musuh hawa nafsu yang ada dalam diri kita sendiri. Kalau kita mampu mengalahkan itu, maka kitalah pemenangnya. Maka disebut Idul Fitri, bulan kemenangan, karena kita telah berhasil melawan musuh dalam diri kita, yaitu hawa nafsu. Jadi puasa sebenarnya pada hakikatnya bukan sekedar menahan perut, tidak makan, tidak minum, tapi pada hakikatnya puasa itu adalah mampu mengendalikan hawa nafsu. Sehingga kalau kita mampu mengendalikan hawa nafsu, kitalah keluar sebagai pemenang. Itulah namanya Idul Fitri, bulan kemenangan, kembali kepada fitrah. Kembali kepada fitrah. Ya. Baik. Nah, kalau kita berbicara tentang kemenangan, ibaratnya kalau kita berlomba ini kita ingin mencapai suatu kemenangan gitu ya Ustadz ya. Lalu sebenarnya syarat untuk mencapai kemenangan itu sendiri apa sih Ustadz? Karena kan kita perlu tahu nih sebagai umat Muslim, saya harus apa nih supaya saya bisa mencapai kemenangan ini gitu Ustadz. Terima kasih ya. Ya, kembali kita lihat ukuran kriteria yang disebutkan Allah dalam Quran. Ukuran menang itu kan bukan kita yang menentukan syarat-syaratnya. Dalam Quran ada surat Al-Baqarah itu bunyinya gini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Apabila telah kamu sempurnakan bilangan puasamu, syarat menang itu apabila kita dapat berpuasa selama sebulan penuh. Nah, itu syaratnya. Jadi kalau orang nggak berpuasa, artinya dia tidak berjuang. Nggak mungkin orang nggak berjuang kok ngaku-ngaku menang. Jadi perjuangan itu adalah berpuasa yang mengendalikan hawa nafsu yang angkara murka. Kadang ada juga orang yang nggak puasa tapi waktu Idul Fitri paling meriah gitu ya Ustadz ya. Kalau orang yang tidak puasa, dia tidak Idul Fitri, dia Lebaran. Lebaran saja ya. Nah, rumahnya sudah dicat, bajunya baru, ya kan gitu. Kuenya banyak. Iya, kuenya
Makanya Nabi pernah mengatakan ada dua kegembiraan bagi orang berpuasa. Yang pertama saat berbuka, yang kedua nanti di akhirat bertemu dengan Allah. Yang dimaksud dengan berbuka ini Idul Fitri. Bukan buka-buka tiap mau Idul Fitri. Bagaimana gembiranya orang yang sudah sukses selama sebulan, puasanya tidak tinggal, tarawihnya enggak tinggal, bayar zakat lagi, ya kan? Lengkap ibadahnya. Begitu masuk Idul Fitri, dia merasakan gembiraan yang luar biasa. Itulah yang dimaksud dengan hari berbuka. Dan nanti di akhirat dia akan bertemu dengan Allah yang maha dia cintai. Jadi saya lanjutkan, tadi syaratnya itu. Iya. Ya, apabila telah kau sempurnakan bilangan puasamu, puasa itu harus penuh. Ada juga orang puasa tutup gendang. Pernah dengar cerita puasa tutup gendang? Tutup gendang. Nggak pernah dengar? Apa tuh, Ustaz? Puasa tutup gendang itu hari pertama puasa, nanti gitu. terakhir macam gendang. Pertama puasa, penutup puasa. Ini udah dianggap 1 bulan. Jadi 1 bulan itu bukan seperti itu, tapi full dari awal sampai selesai. Nah, orang-orang yang berpuasa inilah yang disuruh Allah bertakbir. Jadi ada kaitan Idul Fitri itu menyambut Idul Fitri dengan takbir. Dengan takbir. Walitukabbirullah, agungkan asma Allah. Jadi sebenarnya orang yang enggak puasa marah juga orang nanti ini. Ya, yang berpuasa yang penuh itulah disuruh bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu orang yang sudah menyelesaikan Ramadan. Diagungkan asma Allah. Setelah diagungkan asma Allah, dia nanti akan mendapat hidayah, petunjuk dari Allah. Muncullah sikap la'allakum tashkurun. Dialah hamba-hamba yang bersyukur. Oke, baik Ustaz. Nah, lalu bagaimana kita sebagai umat Muslim ini menyikapi datangnya Idul Fitri? Apakah karena kan kita ini sudah berakhir Ramadan begitu. Sedih juga sebenarnya Ustaz ya, karena kita sudah berakhir Ramadan tetapi kita dipertemukan dengan Idul Fitri yang luar biasa. Bagaimana kita sebagai umat Muslim menyikapi datangnya Idul Fitri ini, Ustaz? Di samping Idul Fitri itu kan kembali kepada fitrah, gembira. Kita ini kan manusia yang penuh dosa. Harapan kita kan puasa itu diterima Allah, sehingga dengan diterimanya ibadah kita itu dosa-dosa kita diampunkan Allah. Sehingga pada masuk 1 Syawal Idul Fitri, seperti waktu kita dilahirkan ibu kita dulu. Itu harapan kita, gembiranya itu. Bagaimana waktu kita dilahirkan ibu kan bersih tanpa noda. Karena dosa-dosa kita telah diampunkan Allah lewat puasa yang kita laksanakan. Itu. Kemudian di samping kita disunahkan oleh Rasul di Idul Fitri itu, kalau berjumpa kita saling mendoakan. Saling mendoakan. Ya, doanya apa? Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal-amal ibadah kita. Semua harapan kita. Kemudian di samping yang tradisi kita kan saling memaafkan. Saling memaafkan. Ada istilahnya. Baik, terima kasih Ustaz, dan akan kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Juga pemirsa, kami masih akan kembali, tetap bersama kami. Iya, Ustadz, ini kan sesaat lagi ataupun beberapa minggu lagi ya Ustadz ya, kita akan Ramadan akan berakhir seperti itu Ustadz. Lalu seperti apa sebenarnya kita sebagai umat Muslim menyikapi ini, dan apa yang harus kita lakukan setelah Ramadan ini berakhir? Karena kan kalau di bulan Ramadan ada ibadah-ibadah istimewa seperti itu Ustadz ya, seperti tarawih, tadarus dan lain sebagainya. Seperti apa sih Ustadz harusnya kita sebagai umat Muslim menyikapi hal ini? Terima kasih. Ya. Sebenarnya Idul Fitri ini paket dari Ramadan. Ya. Nah, tak ada Idul Fitri kalau tidak ada Ramadan. Maka dalam ayat tadi kan disebut, apabila telah kau sempurnakan bilangan puasamu, agungkan asma Allah. Jadi begitu selesai kita berbuka di akhir bulan Ramadan, ya, selesai kita sholat maghrib, sudah diperintah untuk bertakbir. Itu satu. Jadi malam Idul Fitri itu dari mulai setelah maghrib itu sudah ada perintah untuk bertakbir. Ya.
sampai kita mau melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah, jadi takbir di Idul Fitri itu hanya sebentar, dari habis maghrib sampai mau sholat Idul Fitri. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kan ada zakat fitrah tadi. Ya. Karena zakat fitrah ini ada batasan. Ya. Bagi yang mungkin malam Ramadan itu rezekinya belum ada, tiba-tiba besok dia pagi dapat rezeki, nah, dia bisa bayar sebelum sholat. Masih boleh Ustaz ya? Masih boleh, batas. Pendeknya kalau sebelum sholat Id masih diberikan peluang untuk membayar zakat fitrah. Makanya Rasulullah dulu, sebelum dia mulai sholat Idul Fitri, dia menghadap jemaah dulu. Wahai hadirin sekalian, siapa yang belum membayar zakat fitrah? Mungkin tadi pagi baru mendapatkan rezeki dari Allah, kami tunggu. Karena kalau sudah nanti takbir, udah nggak ada lagi zakat fitrah. Kalaupun diberikan, dia hanya merupakan sedekah biasa. Ya, itulah hebatnya zakat fitrah ini. Ya. Jadi makanya zakat fitrah itu mensucikan diri. Ya. Kan sering kita itu ya. Kalau dipegang orang kepala kita, jangan pegang, ini udah difitrah ya, udah difitrah. Jadi maksudnya itu, kita sudah tiap tahun dibayar fitrah oleh orang tua kita. Jadi itu termasuk paket dari Ramadan. Klimaksnya, puncaknya dari Ramadan itu adalah sholat Idul Fitri. Jadi sholat Idul Fitri itu syiar. Itu termasuk sunat muakkad. Ya, artinya dikuatkan. Bahkan sunnahnya, wanita haid pun dibawa. Boleh ya Ustaz? Boleh, disuruh lagi oleh Nabi. Tapi ya wanita haid itu tidak ikut sholat, dia hanya mendengarkan khatib berkhutbah. Anak-anak kecil bawa rame-rame dimakmurkan. Oke, maka dari itu sering kita lihat ya Ustaz, dia ramai sekali anak-anak kecil. Anak-anak pun dibawa, yang wanita haid pun dibawa, karena itu syiar. Bahkan ada sunnahnya lagi, ya, kalau dulu sekarang jarang kita lihat ya, karena sudah teknologi ya. Dulu kan orang jalan kaki. Jadi kalau keluar dari rumah ini orang mau pergi sholat, ikut barisan, nanti kan ada barisan lewat. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita keluar ikut barisan belakang. Seperti pawai begitu. Ikut. Nanti yang muka ini makin lama makin bertambah. Makin panjang. Malah sunnahnya kalau kita berangkat sholat Idul Fitri itu pertama jalan di sini, pulang jangan jalan sini lagi. Ada jalan yang lain, kecuali nggak ada jalan yang lain. Itu sebenarnya maknanya apa sih Ustaz? Syiar ya Ustaz ya. Nampak semua orang. Jadi makin banyak jalan dilewati, orang melihat ya hebat Islam ini syiarnya. Jadi itu Idul Fitri itu syiar, syiar Islam. Jadi itu penting kaitan dengan Idul Fitri. Iya. Nah, lalu Ustaz sebenarnya apa sih keistimewaan dari Idul Fitri ini Ustaz, bulan Syawal seperti itu Ustaz ya, apa keistimewaannya sebenarnya Ustaz yang perlu kita ketahui? Ya, sesuai dengan nama bulannya saja, pernah dengar Syawal itu? Bulan Syawal itu bulan peningkatan. Bulan peningkatan. Nah, jadi harus lebih baik. Orang yang berhasil puasanya pada bulan Ramadan itu, dia harus meningkat. Hidupnya meningkat, amalnya meningkat. Zakatnya pun meningkat. Pendeknya nama bulan Syawal itu bulan peningkatan. Bulan peningkatan. Jadi harus jangan menurun. Kadang kan terjadi biasanya, dia biasanya ke masjid, tiba-tiba habis Ramadan nggak ke masjid lagi. Itu namanya bukan Syawal, tapi lawas. Hati-hati lawas. Balik ke belakang, yang lama mundur. Iya kan? Ya, Ustaz, jadi Syawal itu maju, lawas itu mundur. Ini kalau ada tidak berubah malah mundur. Kan ada itu penjelasan, apabila pada hari ini ya, sama saja dengan hari kemarin, itu rugi, itu baru sama. Apabila pada hari ini lebih buruk dari hari kemarin, itu celaka. Rugi. Maka tidak ada pilihan. Harus hari ini lebih baik dari kemarin. Jadi bulan Syawal harus meningkat amal ibadah kita. Itulah luar biasanya bulan Syawal itu. Maka makna itu harus dipahami oleh kita semua. Bagaimana supaya amal-amal ibadah kita meningkat. Nah, jangan
jangan pula setelah selesai Ramadan malah masjid menjadi sunyi. menurunnya Ustadz ya. Kita harus tetap rajin mengaji, tadarus seperti itu ya pemirsa, rajin sholat ke masjid. Kadang kan hanya Ramadan saja kita sholat subuhnya ke masjid gitu dan ramai-ramai. Tapi setelah itu kita harus tetap semakin meningkat ibadahnya. Keimanan dan ketakwaan di bulan Ramadan yang sudah kokoh begitu ya pemirsa ya, harus tetap kita jaga dan kita tingkatkan lagi di bulan Syawal dan bulan-bulan selanjutnya. Seperti itu Ustadz ya, luar biasa. Nah saya tadi kita kembali lagi, tadi Ustadz bilang berjalan harus beda arah begitu. Saya teringat kalau sholat Idul Fitri itu kan ada yang di masjid, ada yang di lapangan gitu Ustadz ya. Sebenarnya lebih baik yang mana sih Ustadz? Jadi kalau kita lihat dalilnya sunnah Rasulullah itu tetap sholatnya di lapangan terbuka. Di lapangan terbuka ya. Kecuali hari hujan, walaupun sekarang banyak orang melakukan di masjid-masjid. Ya, apa alasan dulu? Ya, dengan dibawanya perempuan-perempuan yang haid itu kan ya tidak ke masjid, di lapangan bisa duduk, tidak dia ikut sholat, berduduk mendengar. Mungkin juga siarnya itu terbuka dilihat orang, makanya ramai. Jadi dengan perintah dari mulai anak kecil sampai yang tua, bahkan yang haid terus datang. Mungkin pertimbangannya kalau di masjid itu nggak muat, maka dibuat lapangan terbuka. Itu syariat yang dilakukan Rasulullah. Karena Rasulullah ya seperti itu, kecuali pada hari hujan gitu. Nah kalau Idul Fitri kan kita euforianya luar biasa ya Ustadz ya, setelah kita sholat Idul Fitri kemudian kita saling berkunjung ke sanak saudara, tetangga, seperti itu. Memang itu tradisi kita Indonesia atau sebenarnya memang dari dulu memang seperti itulah Idul Fitri dan bulan awal Syawal itu Ustadz, sebenarnya seperti apa? Ya, tradisi Syawal itu kan kita ini masyarakat timurnya, budaya timur itu saling peduli dengan yang lain. Masing-masing daerah ya kuat sekali. Benar. Apa kebersamaannya. Saya pernah cerita kawan, kalau pulang ke kampung ke Padang, wah hajab kita. Kenapa hajab? Tiap rumah manggil kita makan. Kemana mau ditaruh lagi? Tapi nggak makan marah orang. Jadi begitulah tingkat ukhuwahnya itu. Jadi dari rumah ke rumah disiapkan makan. Di samping nanti ya tradisi itu terus berkembang. Coba seperti sekarang kan dibangun. Kalau mau bulan Syawal itu kan anak-anak semuanya sungkem, minta maaf sama orang tuanya. Itu kan suatu ajaran yang memang tradisi yang baik, itu dikembangkan pada bulan Syawal. Baik, luar biasa sekali. Nah ini luar biasa pemirsa, masih menarik sekali perbincangan kita dan kita masih akan berbincang lagi setelah yang satu ini. Pemirsa tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa masih menyaksikan Syiar Muhammadiyah MPS Medan dan kita masih bersama dengan Ustadz Burhanuddin. Di sini masih bercerita tentang Idul Fitri. Ini luar biasa Ustadz ya, ini sudah tidak sabar lagi kita menantikan datangnya Idul Fitri. Lalu Ustadz, kalau kita sudah masuk Idul Fitri, sudah masuk Syawal nih Ustadz ya, takbir berkumandang di mana-mana Ustadz, itu menambah kegembiraan, sukacita kita sebagai umat muslim seperti itu ya Ustadz. Lantas sebenarnya seperti apa sih hikmah dari takbir itu sendiri Ustadz? Ada tidak hikmah yang bisa kita ambil dari takbir yang berkumandang satu harian full seperti itu Ustadz? Ya, seperti yang diperintahkan Allah tadi dalam Quran, setelah kamu selesai berpuasa selama sebulan, agungkan asma Allah. Jadi itu ucapan perintah itu. Agungkan asma Allah, itulah takbir. Dari mulai kita selesai sholat maghrib, setelah kita berbuka puasa terakhir, terus sholat maghrib, terus takbir. Sampai kita laksanakan sholat Idul Fitri. Nah, itu takbir itu syariat. Teman, Allah kan tidak cukup dengan ucapan bibir saja. Ucapan itu harus dibuktikan dengan amal nyata.
Apa amal nyata yang diharapkan Allah dari takbir? Kita lihatlah artinya. Apa arti Allahu Akbar? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tadi kan Allah Maha Besar. Allah saja yang Maha Besar. Selain Allah itu kecil. Sudahkah kita buktikan dalam hidup kita? Itu yang dituntut. Bahwa Allah itu yang besar, selain Allah kecil. Itu harus dibuktikan. Ternyata pada bulan Syawal itu, Idul Fitri itu, saking sibuk bertamu, kan, menerima tamu, panggilan azan pun tak terhiraukan lagi. Akhirnya terbalik. Tamu besar, Allah jadi kecil. Itu yang kita takutkan. Jadi arti Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Boleh kita memang disuruh. Dalam tradisi Idul Fitri itu kan saling kunjung mengunjungi. Iya. Saling memaafkan, saling mendoakan. Jadi dengan takbir itu yang kita ucapkan harus sesuai dengan amal kita. Benar sekali. Jadi kalau kita sedang menerima tamu, ya kalau berkumandang azan, kita bilang sama tamunya, azan sudah berkumandang, yuk kita ke masjid. Dibawa dia ke masjid. Ini kadang kan kita ikut arus sampai-sampai sholat kita pun tinggal. Tamu lebih besar dari Allah, terbalik dengan yang kita ucapkan tadi. Berarti hikmah dari takbir Allahu Akbar itu Allah Maha Besar, Allah yang harus kita utamakan di awal ya Ustaz, ya luar biasa sekali. Nah selanjutnya ada tradisi kunjung mengunjungi seperti itu ya Ustaz ya, saling memaafkan, saling mendoakan, dan itu hanya kita dapati di bulan Syawal, hanya ada di Idul Fitri. Hikmah apa yang terkandung di dalamnya Ustaz? Ya, tradisi kita dalam bulan Syawal, Idul Fitri itu kan saling kunjung mengunjungi. Itu kan budaya timur itu. Saling meningkatkan ukhuwah, persaudaraan. Nah, makanya tradisi Syawal itu bulan Ramadan, Idul Fitri itu setiap rumah itu pasti ada kuenya, kue hari raya. Karena akan datang tamu. Karena tamu akan datang, akan disuguhkan ya makanan atau minuman-minuman untuk menyambut tamu. Kemudian diiringi dengan saling mendoakan dan saling memaafkan. Maksudnya apa itu? Memaafkan. Kita ini bersaudara. Malah kita saling mendoakan dan tidak perlu harus tahu orang yang kita doakan. Bisa enggak itu dalam hidup kita? Sebenarnya enggak perlu kita tunjukkan kita mendoakan dia. Kita juga sholat, kan ada ucapan kita mau terakhir Assalamualaikum warahmatullah. Itu doa. Kita doakan saudara-saudara kita yang di sebelah kanan kita ini supaya selamat, sejahtera. Mana pernah tahu orang itu kita doakan, tapi kita selalu tetap mendoakannya. Itulah bersaudara. Nah, kalau ada orang baru kasih tahu, sekarang kan ini zamannya hebat ya. Nah, tapi buktinya kadang banyak ada orang meninggal, keluarlah kalimat-kalimat semoga husnul khotimah, diampunkan dosanya. Tapi datang tuh enggak juga ke tempat yang meninggal itu. Nah, jadi karena tren pantang tidak ikut namanya, tapi saya bilang bapak kok enggak pernah masuk nama bapak. Tapi saya hadir aja cukuplah. Ada orang meninggal hadir, kok diminta kasih nasihat, nasihati keluarga yang tinggal. Nah, itu kan makna daripada saling mendoakan itu. Semoga kita tidak ada iri dengki dalam hidup. Ini kan kalau sudah ada orang nggak dengki hidupnya, iri lagi. Ada sebelah rumah bangun atau mobil baru dia demam. Kenapa? Dia merasa tidak senang orang berhasil. Iri ya Ustaz. Iri, bahkan dengki. Diceritakannya ke orang-orang. Tahu kau tetanggaku tuh tak jelasnya uang itu dari mana. Itu kan bentuk iri. Iya, nah Ustaz, ini berkaitan dengan yang Ustaz katakan tadi bahwa zaman sekarang teknologi semakin canggih Ustaz ya. Saling memaafkan pun kadang sudah tidak bertemu langsung lagi melalui WhatsApp grup gitu Ustaz ya. Itu bagaimana Ustaz melihatnya? Sah-sah saja kan saling memaafkan lewat media sosial misalnya. Cuman pada pemirsa semua saya ingatkan, kalau untuk kalangan kita yang masih apalagi muda-muda bolehlah itu. Berkunjung. Tapi yang punya orang tua jangan pernah lupa mengunjunginya. Orang tua itu seperti dulu
ingin anak-anaknya kumpul ya. Kadang-kadang kita ini kan sibuk, enggaklah sama orang tua di WA aja hari raya. Cemana kita lah punya anak, anak kita tuh di WA saja sama kita. Saya pernah, emak saya bilang, Han, kau udah 23 hari nggak nengok emak. Itu menyerupai saya nggak nengok emak. Menetes dari mata saya sekarang. Karena mau saya kunjungi emak saya sudah dalam kubur. Ya Allah, ingat ya anak-anak muda ya yang masih punya orang tua lah. Nah, datang. Kadang dulu kalau ada pun mak saya nggak bisa saya nelpon, orang udah peka dia. Suruh baca pun tak payah dia baca, cuma baca WA. Nah, dikumpul itulah berjumpa. Walaupun zaman teknologi canggih, tapi silaturahmi langsung itu lebih afdol. Itulah yang harus dilakukan oleh generasi milenial ini. Jangan terus ikut dengan teknologi, tapi kita lupa bahwa orang tua kita itu apa yang dikehendakinya. Jadi makna saling memaafkan itu artinya bersihnya hati kita, saling mendoakan sesama kita. Tidak ada iri, tidak ada dengki. Kemudian di samping saling mendoakan kan saling memaafkan. Saling memaafkan. Ya. Tidak ada dendam. Orang yang selalu memaafkan tidak punya dendam. Siapa yang ada dendam dalam hidupnya, jangankan masuk surga, mencium bau surga pun nggak boleh. Jangan sempat ada yang bilang gini, kapan kau nggak berak malamnya? itu kan dendam. Selama kau nggak datang ke rumahku sujud sampai mati nggak aku maafkan. Itu Tuhan saja pun memaafkan, apalagi kita. Jadi dengan makna saling memaafkan, itu artinya kita tidak punya dendam dalam hidup kita. Nah, jadi kalaupun ada orang minta maaf, ya udah lupa kita. Karena sudah lama begitu dia bikin salah, nggak kita ingat-ingat lagi salah. Saya ingat pesan Imam Al-Ghazali ya, seorang ulama kan, dalam hidup ini ingat dua, lupakan dua. Apa tuh Ustaz? Satu, ingat kesalahan yang pernah kita lakukan sama orang. Lupakan kesalahan yang pernah dilakukan orang sama kita. Jadi kalau salah kita saja, ya salah orang saja yang kita ingat, sedangkan salah kita nggak pernah kita ingat, sehingga muncullah sifat tadi tidak memaafkan orang lain. Kemudian yang kedua, ingat kebaikan yang pernah dilakukan orang sama kita. Lupakan kebaikan yang pernah kita lakukan sama orang. Ini kadang kan terbalik, baik awak saja ingat. Kau dulu, kalau nggak gara-gara aku, jadi keset kaki kau. Ini kan. Membangkit-bangkit kebaikan yang kita lakukan itu menghabiskan amal ibadah kita. Jangan kau batalkan amalan-amalanmu dengan mengungkit-ungkit, membangkit-bangkit. Nah, itulah hikmah yang luar biasa dari Idul Fitri dan bulan Syawal itu. Iya. Untuk itu kita harus memanfaatkan momen Idul Fitri ini Ustadz ya untuk saling berkunjung, apalagi kepada orang tua, seperti itu sanak saudara, untuk saling memaafkan dan juga mendoakan seperti itu pemirsa ya. Dan luar biasa sekali, terima kasih Ustadz. Mudah-mudahan ini bisa membuka wawasan kita bersama, pemikiran kita bersama pemirsa bahwa Idul Fitri ini luar biasa. Ini yang kita tunggu-tunggu, untuk itu manfaatkan momen Idul Fitri ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih sudah menyaksikan Syiar Muhammadiyah MPS Medan pemirsa. Jangan lupa untuk tetap menyaksikan acara kami dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel kami. Dan jangan lupa saksikan episode selanjutnya. Saya Kori, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.